Oke, balik lagi segmen 2 nih. Masih seru obrolannya. Lanjut yang tadi. Apa ya sih mau nanya apa? Bau amis nggak sih? Nambah bau feromon ikan itu bikin tambah. Tuh feromon ikannya bikin bau amis gak? Bahasanya yang Indonesia apa? Kalau masa birahi nih, masa birahi mau kawin tambah bau amis gak? Kalau pas mau kawin biasanya nih, mereka udah pada birahi tuh kan. Gua tuh nangkepnya bukan soal bau sih, tapi dia itu kejar-kejaran. Jadi biasanya kalau betina yang telurnya udah empuk banget itu, kalau memang di akuarium itu jantannya lebih dari satu gitu, itu pada ngejar dia. Oh. Pada kejar-kejaran. Nah, saat itulah dia gue pisah. Berdua aja nih. Gue pindahin kan ke wadah yang gue siapin. Nah, Di Hypia Hotel. nah, udah gue pisahin. Biasanya kan dia bertelur di waktu pagi tuh, pagi ya. Jadi istilahnya matahari belum terlalu panas lah, suhunya ya. Suhunya belum terlalu panas. Dia di saat pagi tuh dia nelor tuh biasanya butek perubahan airnya, jadi butek berkabut gitu tuh, sama bau amis itu tinggi. Gitu. Nah, beberapa hari yang lalu lah ada yang memang belikan dari gua mau nyoba ternakin barang itu. Katanya memang barangnya berhasil bertelur gitu, cuman katanya jadi berjamur terus. Gua tanya ya, karena dia mengganti airnya, Bang. Oh. Salahnya dia adalah mengganti air gitu. Ganti air. Udah lagi nelor, nah dia beberapa jam kemudian dia langsung ganti air. Ya. Kalau gua enggak, kenapa? Karena kan sperma jantannya ada di situ. Ada di air ya? Ada di airnya, kayak gitu. Iya sih. Susah-susah gampang loh gitu. Susah sih kalau ngerti mah susah, bukan susah gampang. Susah. Gue piara 9. Ceritanya nih so gue taruh di kamar. 9. Satu, tiap hari satu, mati. Karena airnya udah bener, sampai beli air galon gua. Mati aja tetap ya susah emang. Bener gak sih tuh kalau ada tangan adem, tangan panas, piara ikan nggak bisa, bener gak sih? Kalau pakar ikan dia ngomong nih. Iya ada sih yang ngomong kayak gitu juga gitu. Tapi sebetulnya kan ada teorinya nih kan sebenarnya. Iya dong, pasti. Karena kadang kan gini. Satu ya perawatan kita sendiri bicara akuariumnya, terus kadar oksigennya, kadar pH atau kadar TDS-nya kan tiap tempat kan beda-beda. Ya. Apalagi menggunakan air tanah ya, bukan air galon ya. Itu satu. Terus luasnya juga ditimbangin juga. Abang 9 ikan akuariumnya seluas apa? Oh iya betul. Iya kan? Itu kan yang nggak ditimbangi, apa yang jarang orang mikir juga. Ya. Nah, yang lebih jarang lagi adalah saat kita membeli ikan, kita tahu nggak ikannya sehat atau kagak? Iya. Benar. Iya kan? Itu satu. Kadang juga ada ikan yang kelihatan sehat, tapi ternyata dia punya bibit penyakit nih. Yang suka kesimpan di parasit di dalam insangnya, ya kan ada titik putih kecil aja. Antara lama-lama enggak, kita bilang insang putih atau insang busuk. Dia memang kecil gitu pertama, tapi iya dalam beberapa hari dia akan kelihatan tuh megap-megapnya, sakitnya, karena tiba-tiba udah menyebar. Awal nggak menyebar, nggak banyak. Emang kalau koki gitu, apa penyakit utamanya? Yang paling sering dah? Yang paling sering koki. Kalau di koki itu saat airnya kurang bagus ya iritasi kelihatan tuh dari buntutnya itu grepes. Jadi kayak kita bilang fin root ya, bisa dari bakteri atau airnya terlalu keras kan, TDS-nya terlalu tinggi. Umumnya tuh ya? Penyakit umumnya gitu? Penyakit umum. Kadang bilang, wah ikannya stres nih, dikasih obat biru doang. Padahal kita harusnya tahu takaran air lu tuh seapa. Anjir. Itu. Kan untuk takaran pH-nya sendiri kan 4-6 itu bisa lah kita stabilin. Ada yang bilang pakai ketapang atau pakai obat apa bisa. Tapi kalau TDS-nya udah nggak cocok, berarti lu harus ganti air. Fix lu harus ganti air. Tanah lu TDS-nya misalkan nilainya lebih tinggi dari standarnya dia. Nggak bisa lu kasih obat. TDS ya segitu-segitu aja. Berarti lu harus beli air yang TDS-nya cocok. Kadang kan orang udah paksa terus gitu. Iya, pakai itu lagi ya. Pakai itu terus, kok ikannya mati ya. Lu lihat dulu, airnya lu cocok apa kagak? Air dari komplek itu. Ternyata airnya lu sampingnya si piteng. Nah, kan cakep tuh. Iya. Wow, gak bakalan sehat itu barang. Kalau usia koki tuh,
Berapa lama sih dia bisa hidup? Kalau yang di literasi ya, yang gue baca-baca kan, yang yang paling lama kan yang dari Jepang tuh 42 tahun. Anjir. Ya kan? Men kalau ada rata-rata yang di literasi yang gue baca di online itu 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 20 rata-rata. Ya, itu ketika di alam ya, gue nggak tahu kalau misalkan di ini. Cuman kalau gue paling lama gue pernah melihara ikan koki ya 7 tahun. 7 tahun. Ya, itu buat gue udah berat ya ngangkat badan. Karena ukurannya udah besar, buntutnya udah panjangan. Seberapa tuh gede? 7 tahun. 27 cm gue. Panjangnya? Iya, 27 cm. Udah sama buntut? Udah sama buntut. 27 cm. Set. Gede loh itu. Hampir melon, ya seginilah badannya. Anjir. Itu Koki udah berapa jenis sih, Pak? Hah? Koki berapa jenis? Aduh, banyak banget. Oranda, mutiara, demekin, ryukin, mata balon. Ya kan? Rancu. Ada lagi mutiara, ya barang-barang hybrid ya, kayak mutiara jambul. Badannya mutiara ada jambulnya. Ya, ada syukin, rancu tuh yang buntutnya panjang itu. Hybrid itu di Ya udah bentuknya udah aneh-aneh gitu kan. silang apa gimana itu? Silangan bang, tapi kemudian udah ajek ya bentuknya ya. Kayak tadi itu mutiara jambul udah banyak, maksudnya walaupun nggak sebanyak mutiara itu sendiri ya. Terus ada wakin, ada tosakin, ada tamasaba. Yang bulldog. Iya itu sebetulnya kan oranda, atau rancu kan. Cuman kan kebetulan aja lemak kepalanya kayak uwen atau jambulnya itu memang tebal. Makanya kan disebutlah ada lagi lion chu atau lion head gitu. Iya betul tuh, gue sering dengar kata lion head. Kalau harga paling murah jangan kita ngomong tempat lain, maksudnya lu kalau paling murah jenis apa itu? Oranda sih yang gue jual. Umum tuh ya? Yang umum aja, karena kalau gue nernakin oranda itu paling gampang gue gedeinnya. Maksudnya mortality barangnya itu rendah ketika gue nernakin oranda ya. Makanya gue bisa jual dia di harga rendah. Jenisnya paling murah oranda itu ya? Sebetulnya nggak bicara jenis sih bang. Kalau di gua kenapa gue bisa jual oranda murah? Oh berarti nggak pasaran? Iya, karena gua mortality itu barang rendah. Iya kan, jadi gue jual harga murah itu gue bisa nutup ongkos produksi, ya kan dengan kuantitas kan gitu. Pun gue juga dapat barangnya juga lebih mudah, itu satu gitu. Sedangkan kalau jenis kayak rancu ya utamanya ya gue agak susah, mortalitinya di gua tinggi, di gua ya nggak tahu di tempat lain ya, tapi kalau di gua mortalitinya tinggi untuk rancu bagus gitu. Tuh nggak ada sirip atasnya tuh ya? Iya, bagus. itu yang memang gue bilang paling banyak diminati di ASEAN. Favorit tuh. Paling murah berapa bro lu jual ikan? Ya goceng, kalau di kios gue jual ada yang gue jual goceng, ada yang jual paling goceng. tinggi. Yang pernah gue jual paling tinggi goceng 5 juta? Iya. Goceng ketemu goceng nih. Goceng kecil, goceng gede. Iya, goceng. Sekelas apa? Maksudnya goceng itu size 20 cm. 120 cm? Jenisnya? Oranda juga kebetulan. Yang 5 juta itu? Anjir. Karena oranda tuh terbilang yang paling gampang gede ya bang. Oh, itu gede ya? Paling gampang gede gitu. Beda dengan rancu atau ryukin. Susah gak sih? Maksudnya ikan koki gitu deh untuk yang awam. Kalau di mata lu susah gak perawatan? Yang perlu diperhatiin poin-poin pentingnya apa? Air. Oke. Tempat lu tuh utama. Yang kedua, lu pastiin barang itu sehat ketika lu ngangkat barang. Pas lu beli, pastiin sehat. Terus kan ada istilahnya aklimasi tuh, nyamain suhu. Nah, kadang itu orang dia nggak memastikan barangnya sehat atau enggak, main digabungin sama ikan yang lain. Nular nih. Itu dia. Tapi kan orang awam mana bisa lihat gitu di kaca, di akuarium itu, ini sehat apa kagak, bingung juga ya. Iya kan ya? Iya. Bener. Betulnya kan bisa dilihat nih bang gini, saat satu ya dia megap-megap nggak, dia suka di atasnya tuh kelihatan kan. Kalau insang busuk itu suka tuh bang dia megap-megap di atas. Iya, karena
dia istilahnya bernafasnya susah kan, keganggu kan bagian pernafasannya. Nah, atau ngedokem tuh dia di bawah tuh. Tiduran aja deh tuh, mager dia. Nah, itu kalau nggak di atas, di bawah tuh mojok, udah dokem. Terus yang kedua, kalau lu bisa megang, pegang aja, licin apa kasar tuh. Nggak dikasih biasanya. Iya. Nggak dikasih, kita pegang biasanya sama abangnya. Bang mau pegang dong. Lu kira kucing, dia bilang. Pegang aja, kasar apa licin. Namanya kalau ikan kan pasti berlendir, Bang. Iya. Iya kan? Nah, kalau kasar, artinya tuh udah iritasi kan badannya kan. Iya. Udah gampang banget dibully tuh sama temennya. Jadi lemes, kayak gitu. Susah mana dia? Koki apa koi? Kalau gua sih karena lebih lama di koki ya, gua lebih susahan untuk koi. Kalau misalkan gini, gua mau ngecek barang ikan ini, ngecek secara fisik ya, misal busuk atau ada parasit di dalam mulut atau kutu, nyambut kutu aja, sekedar nyambut kutu aja. Kalau koki kan gampang, gua nggak perlu pakai obat bius buat enak megang doi itu. Kalau koi gua harus megang, harus gua kasih bius biar gua bisa pegang. Oh, Karena nggak bisa pegang dia. Karena tenaganya terlalu gede. Plak-plok gitu ya? Iya. Gila. Kalau berarti koki bisa dipelihara semua orang harusnya ya? Harusnya. Harus. Makanya kan gue bilang koki itu ikan sepanjang masa ya. Iya. Ikan sepanjang masa dan ikan yang paling besar pangsa pasarnya. Karena gini, ikan koki yang murah ada, yang mahal ada. Iya. Iya kan? Mau yang kecil banget ada, yang gede banget ada. Satu. Iya, dia mau di akuarium, mau di kolam ya bisa. Iya betul. Iya kan? Kayak gitu. Yang penting ada oksigennya tuh, dia pakai oksigen. Yes. Nggak bisa nggak pakai kan? Ya kalau sebetulnya mah ada sih gue yang nggak pakai oksigen. Katakanlah gue di kolam nih, tempatnya kan luas, isinya nggak begitu banyak, gue nggak perlu pakai oksigen. Oh kuat ya? Karena kadar oksigen di airnya cukup. Kan kita ngukur kadar oksigen yang dikira cukup apa enggak. Sebenarnya kan gampangnya gitu, masukin ikannya, dia menggap-menggap nggak? Kalau menggap-menggap berarti kan kadar oksigennya kurang. Iya sih. Berarti Berarti kalau gue punya akuarium gede, kokinya satu, nggak usah pakai oksigen, hidup. dilihat aja kalau memang pada akhirnya dia menggap-menggap berarti butuh oksigen. Atau kalau lu pikir airnya, ini airnya bagus nih, airnya masih baru nih, bukan air lama, bukan air tua gitu. Apa bedanya air lama sama air tua? Maksudnya air baru ya, air baru kan biasanya kadar oksigennya masih tinggi nih Bang. Maksudnya kita baru isi apa? Iya, air baru itu kan. Bukan air yang udah lama gonta-ganti ikan, bukan. Nah, kalau itu lu berasa air baru, air oksigennya tinggi, bukan baru banget dari keran ya, biasanya kan dia pasti menggap-menggap tuh, kaget. Istilahnya air yang udah endepin gitu 2 hari atau sehari, lu pindahin tuh masih air baru tuh buat ikan tuh. Nah, itu oksigennya tinggi, tapi kalau dia masih menggap-menggap, coba cek ikannya. Itu sakit apa enggak? Gitu. Jadi kita lihat dulu airnya, kalau airnya baru ikannya masih menggap-menggap, berarti ada kemungkinan ikannya sakit betul. Oke. Cara ganti air. Cara ganti air itu kalau gua per minggu, kalau di awal 2 bulan di awal itu, kalau gua kan standar akuariumnya 100 kali 50 Bang, ya kan. Itu selama 2 bulan di awal tuh gua tiap minggu 20%, ya kan. Sama setiap minggu gua ganti 20%. Nah busanya itu gua ganti atau gua cuci bersih itu 3 hari sekali. Karena kotorannya kan banyak. Jadi gue seminggu 2 kali gue cuci busa, sekali gue ganti air. 20% aja tapi? 20%. Jadi nggak perlu lo pindahin ikannya. Satu. Yang kedua, kalau sudah masuk di umur 2 bulan atau 3 bulan, gue akan seminggu itu belum tentu ganti air. Jadi palingan gue 1 bulan baru ganti air. Jadi fungsinya umur 2 bulan atau 3 bulan itu adalah ngumpulin bakteri baik untuk mengurai amoniak atau kotoran ikan. Yeah. Nah, karena dia belum matur tuh, bakteri baiknya kurang dari 2 bulan belum banyak, kotoran kan nggak terurai ya secara maksimal ya, ya kan? Makanya kita bantu urai dengan mengurangi airnya, kita ganti airnya. Nah, itu kita bantu mengurai kotorannya gitu. Nah, tapi kenapa ketika bakterinya sudah banyak tetap kita ganti dalam umur 2 bulan atau 1 bulan? Kenapa? Yang ngurai kotoran ada si bakteri baik. Pertanyaannya yang ngurai bakteri baik ini siapa? Kita yang ngurai gitu. Yang harus mengurangi kapasitasnya. Itu makanya tetap harus diganti. Kalau ngeliatnya gampang, kalau udah dijelasin gini pusing. Sebenarnya sih 2 segmen, tapi gue seru nih. Kita ketiga segmen. Thank you.